Luar biasa. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Semua karena kasih Tuhan. Amin. Yang mempertemukan kita semua di tempat ini. Yang pasti tujuan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Lewat pujian, penyembahan yang terindah hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sejenak engkau naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Naikkan terima kasihmu kepada Tuhan. Sebab dia selalu baik, amat baik dan teramat baik. Dia yang sudah menolong kehidupan kita. Dia yang sudah menjaga kita. Bahkan dia juga yang sudah memberkati kehidupan kita. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mengangkat Terima kasih. Segala pujian, Kami segala pujian. terima kasih. Haleluya, haleluya, terima kasih. Glory bagi Tuhan. Kami memuji. Haleluya, terima kasih. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan. Kami puja, kami puja. Segala yang bernafas kami memuji. Panaskan kebesaran Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Tuhanku hormat akan Engkau. Kami kagumkan kasih Tuhan yang luar biasa, kasih yang tidak batas bagi kami. Haleluya. Kau Allah yang layak dipuji. Tuhanku akan Engkau. Lagi katakan pujian ini dari awal seonak semua bangkit berdiri.
sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, yang layak dipuji. Kagum dipuji.
Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Allah yang disembah, ku nyanyi Hosana. Nyanyi Hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi, Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Allah yang disembah, nyanyi Hosana. ku nyanyi Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Allah yang disembah, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Dengan kasih Kristus, Bapak Pendeta Pecelani akan buka kita di dalam doa malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Allah kami, Raja di atas segala raja. Kami puji dan hormati Engkau. Malam ini kami ada di tempat ini. Kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Hadirlah Engkau. Kuduskan kami semua. Urapi kami semua. Roh Allah bekerja. Dan malam ini kami akan melihat mujizat terjadi di tempat ini. Terima kasih banyak Tuhan. Ibadah ini dari awal sampai akhir kami serahkan penuh ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami Bapa. Kami tabiskan ibadah malam ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat malam saudara. Selamat kita bertemu berkumpul dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Saya percaya hari ke hari kita lewati bersama Tuhan. Suka dan duka, ada air mata, ada kegembiraan, itu karena Tuhan. Kita boleh melihat bagaimana kebaikan Tuhan yang selalu ada untuk kita. Saya undang semuanya bangkit berdiri dan berikan kemuliaan yang meriah untuk Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Selamanya Dia baik, selamanya Dia besar, selamanya Dia berkuasa. Haleluya. Segala pujian dinaikkan, permainan musik dipersembahkan hanya untuk Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Allah itu baik, selamanya Dia baik untuk kita. Amin saudara. Persiapkan diri memberikan pujian yang terbaik untuk Dia. Amin. Engkau baik Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Semua. Allah itu baik, Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya Dia menyediakan, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan.
Yesusku luar biasa. Yang merasakan kebaikannya Tuhan katakan haleluya. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan kepadaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Siapa yang luar biasa? Yesusku luar biasa. Berikan kemuliaan yang meriah untuk Dia. Haleluya. Kesudahan kasih setianya Tuhan atas saya dan saudara. Haleluya. Amin. Kebaikannya kemarin, hari ini, selamanya. Sekali lagi berikan kemuliaan yang meriah untuk Dia. Haleluya. Haleluya. Semua bertepuk tangan untuk Dia. Bersama-sama saya katakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti, Hari tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti, Hari tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mana jemaatnya? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti, Hari tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir berakhir. hidupku. Haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Mana jempolnya? sungguh amat Yang baik, dibanggakan jempolnya mana? untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Sekali baik, lagi.
Yesus baik. Haleluya. 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 Haleluya di hadirat Tuhan malam hari ini. Dalam suasana kasih persaudaraan, kita beri salam jabat tangan saudara samping kiri kanan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Rukun cinta. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Amin. Rendah hati secara bersama, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, amin. Tuhan tidak mungkinnya. Tunjukkan, amin. Saksikan, haleluya. Puji Tuhan. Amin, amin. Cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Amin. Rendah hati secara bersama, haleluya. Amin, amin. Tunjukkan, saksikan, haleluya. Tak mungkinnya. Tunjukkan, saksikan, amin, amin. Haleluya. Amin, amin. Cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Amin, amin. Haleluya. Itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan.
api Pentekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala lagi. Api Tuhan menyala, api Pentekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala lagi. Api Pentekosta, haleluya, ku biarkan menyala, api Pentekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala lagi. Api Pentekosta, puji Tuhan, oh haleluya, 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 ku biarkan menyala, haleluya lagi. Api Pentekosta, haleluya, api Pentekosta ku biarkan menyala, menyala lagi. Api haleluya, amin. Api Pentekosta ku biarkan menyala, menyala di hati selamanya. Haleluya. Kami berdiri di hadirat Tuhan. Kami nikmati api. Kami nikmati api Tuhan. Haleluya. Kami berdiri di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Iya, kami terus ada di hadirat-Mu Tuhan malam. Engkau hadir di tempat ini, siap melawat kami malam hari ini. Yesus ajaib, Yesus diagungkan malam hari ini. Kami akan terus menikmati hadirat-Mu malam hari ini Tuhan. Engkau ada di tempat ini, akan memberkati kami semua, akan memulihkan kami dengan kuasa firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau terus melawat kami malam hari ini. Kami terus ada di dalam kuasa Roh Kudus, pengurapan Tuhan. Kuasa Roh Kudus mengurapi kami semua, menguasai kami semua. Kami boleh menikmati pribadi Tuhan malam hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan Allah yang ajaib. Kami rindu menikmati pribadi-Mu malam hari ini. Lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Dia akan memberkati kami malam hari ini. Haleluya. Ingin menikmati Terima kasih pribadi-Mu Tuhan, seperti lestari. Kami haus akan Engkau Tuhan. Kami haus akan Mata air firman-Mu Tuhan. harta dan kekayaan, Puji Tuhan. pangkat emas dan perak, Tidak ada yang dapat menandingi Engkau pribadi yang luar tak sebanding denganmu. Yesus kekasihku. Yesus kekasihku, Kami rindu menikmati pribadi-Mu Tuhan. ingin menikmati Puji Tuhan. pribadi-Mu Tuhan, Kami rindu haus akan seperti lestari. Kami rindu, terus rindu akan Engkau. Mata
denganmu. Engkau teragung, Yesus kekasihku, menikmatimu Tuhan. Menikmati lawatan malam hari di setiap waktu berharga. Menikmati Tuhan sungguh luar biasa ada di hadirat. Menikmati kasih Di setiap waktu setiap waktu hanya Engkau bagi kami. Engkau berharga. Haleluya. Kami mau menikmati Yesus dalam Betapa indah kami ada di hadirat-Mu. Betapa luar biasa kami menikmati kuasa-Mu Tuhan. kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di hari ucapan syukur saat ini ya Tuhan, Amin. kami akan mendengarkan berita sorga. Kami mendengarkan firman-Mu. Tapi secara khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan.
Kami sudah siap dengar firman-Mu. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan, saya percaya dengan sukacita kita akan menikmati firman Tuhan malam hari ini. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Jeff Hemo. Waktu dan tempat kami silakan. Shalom. Saya sangat bangga untuk boleh berada di sini pada hari ini. Bukan main. 50 tahun atau mungkin saya pakai itu. Oh, haleluya. Saya bangga karena 50 tahun yang lalu kawan dan sahabat saya Pendeta Moniaga dapat memulai pelayanan penggembalaan di Sulawesi Tengah. Itu adalah satu peralihan di dalam hidupnya yang dari masa sebelumnya di mana dia juga menjadi pengerja di Ampana, mengalami peristiwa-peristiwa yang cukup dapat menggoncangkan iman. Kemudian ikut kursus-kursus sekolah Alkitab, bahkan sampai ke Beji. Akhirnya peralihan ke dalam pelayanan full time di dalam penggembalaan. Memang di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, masa-masa peralihan dari sesuatu yang sebelumnya sampai sesuatu baru muncul. Pendeta Moniaga sudah mengalami beberapa peralihan di dalam kehidupannya. Perubahan-perubahan. Yang lama harus ditinggalkan, yang baru harus mulai dikerjakan. Kadang-kadang dalam kesukaran yang luar biasa. Saya teringat satu ketika di mana pergumulan berat. Saya tidak mau ceritakan apa itu, tetapi saya terbang datang ke Palu khusus pada waktu itu. Ketemu dengan sahabatku, Hoa. Dan kami ke kebun kopi. Saya hanya di sini untuk satu malam itu. Saya tidak ada di sini untuk membuat kebaktian KKR atau apa. Tetapi saya sudah tahu sahabatku memerlukan dorongan iman. Kami dikuatkan dengan berdoa bersama dan minum kopi bersama. Saya sudah menyaksikan pelayanan dan peralihan dan kita bisa melihat di sini. Jadi penggembalaan 73. Berdirinya Eklesia 89.
nikah dengan Sis Jin 27 tahun yang lalu. Sudah tahu itu adalah nomor favorit saya. Kenapa? Saya lahir juga tanggal 27. Jadi malam ini saya ingin sharing sedikit tentang peralihan. Dari satu masa yang lalu kepada satu masa yang masa lama ke masa yang baru. Dengan segala tantangan yang muncul. Tapi saya mau kembali beberapa ribu tahun yang lalu. Jadi beberapa ribu tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu, ada suasana yang penuh dengan ekspektasi di sekitar Yerusalem. Sudah mulai ada banyak orang sudah mulai mengklaim diri adalah Mesias. Dan banyak mereka dibunuh. Mungkin itu sengaja adalah taktik iblis. Supaya bila Mesias yang sesungguhnya muncul, dia juga dibunuh. Dan memang terjadi demikian. Tapi ada ekspektasi yang tinggi. Orang sudah begitu excited, hati mereka berdebar-debar. Mesias sudah mau datang. Itu membuat saya merenungkan keadaan zaman kita sekarang. Bukan tentang kedatangan Mesias pertama kali, tapi kedatangan Mesias kedua kali. Saya belum pernah melihat begitu banyak film di YouTube tentang berbagai jenis topik berkaitan dengan akhir zaman. Ada teman saya menceritakan apa yang diberitahukan kepada dia oleh pemilik toko buku di Melbourne. Buku yang paling laku sekarang ini adalah buku tentang akhir zaman. Siapapun menulisnya, kalau itu akhir zaman, orang beli. Karena orang kepingin tahu. Nah, 2000 tahun yang lalu, ada dasar untuk mereka memiliki satu semangat dan ekspektasi yang tinggi. Karena pernah dinubuatkan oleh Nabi Daniel tentang tahun kedatangan Mesias. Di dalam Daniel pasal 9, khususnya ayat 24 sampai 27, di situ dinubuatkan tentang masa kedatangan Mesias. Dikatakan di dalam Daniel 9 ayat 25 bahwa akan ada masa 7 kali 7 masa. Itu 49 tahun. Dan 62 kali 7 masa. Itu 434 tahun. Nah, bagaimana matematika saudara? 49 tambah 434 sudah berapa? 483 tahun. Dari waktu dalam Daniel 9 ayat 25 dikatakan bahwa akan ada perintah dari raja yang akan membebaskan bangsa Israel dari 70 tahun perbudakan di Babel. Dan mulai dari perintah itu, nah coba saudara perhatikan, itu tahun 457 sebelum Masehi. Dan dia akan nubuatkan kedatangan Mesias. Seperti dikatakan di sini, bahwa dikatakan di sini, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi seorang raja. Ini adalah Mesias. Mesias artinya yang diurapi. Raja yang diurapi adalah Yesus, Raja segala raja. Jadi dari tahun 457
akan jalan 483 tahun. Jadi 7 kali 7 ditambah 62 kali 7 sampai Mesias datang setelah 483 tahun. Aduh, begitu lama kita harus tunggu untuk Mesias datang. Tetapi sekarang, pada waktu 2000 tahun yang lalu, waktu itu sudah mulai dekat. Dan orang sudah berkata, wah, sudah dekat waktunya. Mesias sudah mau datang. Ekspektasinya tinggi sekali. Ini pasti akan membawa suatu perubahan. Di dalam suasana itu, 2000 tahun yang lalu, pada tahun 4 sebelum Masehi, ada peristiwa-peristiwa ajaib yang terjadi. Para gembala ada di padang gembala dekat Bethlehem. Dan tiba-tiba langit terbuka. Dan malaikat-malaikat mulai menyanyi. Dan satu malaikat khusus datang dan berkata kepada gembala-gembala itu, hari ini Mesias lahir di Bethlehem. Oh, hari ini Mesias sudah lahir. Kami sudah tunggu begitu lama. Lalu malaikat-malaikat lenyap, langit tutup. Gembala-gembala berkata, ayo, kita pergi ke Bethlehem ya. Kita pergi, kita mau melihat Mesias. Jadi pada waktu mereka tiba di sana, ada apa di sini yang saya bisa ambil? Ya, mungkin ini saya ambil. Mereka lihat Yusuf dan Maria gendong bayi Yesus. Oh, ini Mesias, dia baru bayi. Ya memang baru hari ini lahir di Bethlehem. Dan mereka begitu penuh sukacita. Mereka lari kemana-mana. Mesias sudah lahir, Mesias sudah lahir, Mesias sudah lahir. Jadi ekspektasi yang sudah ada sekarang meningkat. 8 hari kemudian, Yusuf dan Maria membawa Yesus ke bait suci. Karena Yesus harus disunat pada hari ke-8. Di bait suci ada 2 orang spesial. Satu namanya Simeon. Dia seorang guru Alkitab. Banyak pelajar firman. Dan dia betul-betul sudah tahu bahwa menurut nubuatan Nabi Daniel, Mesias dalam waktu singkat mau datang. Tetapi Simeon juga membuat perhitungan. Masih 30 tahun terlalu awal. Ya, Mesias sudah lahir di Bethlehem. Tetapi dia belum diurapi sebagai raja. Menurut nubuatan masih ada 30 tahun lagi. Orang kedua di situ adalah Ana. Seorang nabiah. Berumur 84 tahun. Dan pada waktu dia lihat Yusuf dan Maria sedang gendong anak itu. Aduh, hatinya berdebar. Mesias. Dan Simeon, Mesias. Oh, mereka penuh dengan kegirangan. Tapi mereka sebenarnya sudah berpikir. Mereka terlalu dini untuk melihat Mesias. Mereka sudah tahu dari belajar firman Tuhan, masih 30 tahun lagi. Tapi Roh Kudus berkata kepada Simeon, sebelum engkau mati, engkau akan melihat Mesias.
pergi ke bait suci. Anak dia memang selalu tinggal di bait suci. Dan mereka melihat Yusuf dan Maria. Hati mereka berdebar luar biasa. Apa yang mereka lakukan? Mereka juga lari keluar, memberitahukan semua orang, Mesias sudah lahir, Mesias sudah lahir. Lalu Yesus lenyap. Selama 30 tahun. Banyak orang bercerita, Mesias sudah lahir, ada peristiwa-peristiwa ajaib. Sekarang ada zaman baru yang mau masuk. Tapi di manakah dia? Jadi kalau kita maju 30 tahun ke depan, sekarang genap 483 tahun. Jadi dari tahun 457, jalan 483 tahun, sekarang sudah tahun berapa? 6. 26, sudah tahun 26 Masehi. So tahu apa yang terjadi tahun 26 Masehi? Ada satu peralihan lagi. Ini adalah saat Yesus turun ke dalam sungai Yordan dan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan Roh Kudus turun di atas dia untuk mengurapinya. Dan waktu Yesus pergi ke Nazaret, membaca ayat-ayat di dalam Yesaya 61 tentang kedatangan Mesias, Yesus berkata, hari ini sudah digenapi. Mereka sudah tahu, ini Yesus sedang berkata dia Mesias. Jadi mereka membawa dia di pinggir satu jurang. Mereka mau buang dia di situ. Mereka mau lempari dengan batu. Mau habiskan ini Yesus. Tapi pada Yesus ada kuasa supernatural. Memang waktu dia dibaptis, firman Tuhan berkata waktu dia keluar, Yesus keluar dengan kuasa. Itu kata kuasa, bahasa Yunaninya dunamis. Semua orang bilang dunamis. Lagi, dunamis. Ya, sekarang saudara lancar bahasa Yunani. Dunamis adalah kuasa supernatural untuk melakukan mujizat. Bukan kuasa supaya bisa bercakap-cakap banyak atau pintar bicara, tetapi untuk mendemonstrasikan kuasa Allah, urapan mujizat dari Allah. Yesus mulai melayani. Lalu ada seorang ibu. Di dalam Injil Markus diceritakan bahwa dia sudah percaya Yesus bisa menyembuhkan dia. Jadi dia datang di antara orang banyak, memaksakan diri masuk dan dia menjamah ujung jubah Yesus. Tiba-tiba, sampai Yesus berkata, siapa jamah aku? Murid-murid berkata, coba lihat banyak orang. Kenapa bilang siapa yang jamah aku? Yesus berkata, aku telah merasa tenaga keluar daripadaku. Itu kata tenaga dalam bahasa Yunani di situ, dunamis. Lalu di dalam pelayanan Yesus pada zaman itu, orang-orang datang dari Tirus dan Sidon, dari Lebanon, dari Yerusalem dan Yudea. Orang berbondong-bondong untuk melihat Yesus. Kenapa mereka datang? Apa karena Yesus berkhotbah lucu-lucu? Atau karena dia sopan? Bukan. Mereka datang karena dia menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang mati. Dia membuat mujizat, memberi 5.000 orang makan. Yesus berjalan di atas air.
Ini dunamis yang Yesus telah terima. Menjadi satu ledakan kuasa Allah. Tiga setengah tahun kemudian, ya, kita maju terus dalam sejarah. Yesus yang mereka sudah nantikan 483 tahun. Sekarang mati. Disalibkan. Wah, ini satu perubahan zaman lagi. Satu krisis lagi. Rupanya dalam pelayanan krisis demi krisis. Begitu ya, bro? Krisis demi krisis. Tetapi yang penting kita menemukan kehendak Allah di tengah-tengah krisis. Mungkin ada orang sedang berkata, apa akan kami perbuat? Ini Mesias yang kami sudah harapkan, sudah mati. Tapi terjadi gempa bumi. Batu kubur sudah terguling. Laskar Roma yang menjaga ketakutan karena melihat ada malaikat Tuhan, mereka lari. Dan Yesus keluar hidup. Bangkit. Luar biasa. Tapi 40 hari kemudian lenyap lagi. Kenapa dia selalu mau pergi-pergi? Dia sudah pergi ke surga. Ini adalah satu krisis di dalam zaman itu. Mau apa? Dalam Lukas 24 ayat 49, kalau boleh ditampilkan. Lukas 24 ayat 49. Yesus berkata kepada murid-muridnya di sini. Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan. Dunamis. Bilang dunamis. Kamu harus diperlengkapi dengan dunamis. Kuasa supernatural melakukan mujizat. Jadi dunia tidak akan berubah karena kita adalah orang yang manis-manis dan baik-baik. Yesus telah mengubah zamannya. Karena demonstrasi kuasa kerajaan Allah dengan berbagai jenis mujizat. Tapi apa yang sedang terjadi di sini? Yesus sedang berkata, ini dunamis yang ada padaku. Mungkin tolong Om Hoa datang ke sini. Ini dunamis yang ada pada Yesus. Sekarang dia berkata, aku akan berikan dunamis ini kepadamu. Supaya dengan tangan ini, engkau akan tumpang tangan di atas orang sakit. Mereka akan sembuh. Engkau akan berbicara dan roh jahat akan diusir keluar. Kamu harus tunggu di kota ini sampai diperlengkapi dengan dunamis. Oke, terima kasih. Untung ini bukan dunamis saya ambil. Cuma mikrofon. Saya yakin dunamis ada. Lalu dalam Kisah 1 ayat 8. Di hari Yesus naik ke surga. Kamu akan menerima dunamis, kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Dan di seluruh Yudea. Dan Samaria.
dan sampai ke ujung Sulawesi Tengah. Kalau kita ingin melihat penggenapan dari lagu yang kita suka sekali nyanyikan, Indonesia penuh kemuliaan. Kalau itu tidak hanya tinggal lagu, kita perlu dinamis. Saya yakin bahwa dinamis selama ini sepertinya kita hanya terima rintik-rintiknya. Tapi di akhir zaman ini, sebab kita sudah semakin dekat, bukan kedatangan Mesias pertama kali, tapi kedatangan Mesias kedua kalinya. Dan di dalam Yesaya pasal 60 kita lihat ayat 1 sampai 3. Ini adalah janji Tuhan. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Dunia akan penuh kekacauan. Orang akan bingung apa yang kita harus perbuat. Kita sudah lewat krisis COVID. Lockdown di mana-mana. Orang sudah bingung bagaimana usahaku, bagaimana keluarga, bagaimana. Bahkan Ibu Anet dan saya merayakan hari ulang tahun pernikahan ke-50 waktu COVID. Tidak diizinkan keluar rumah, tapi kami keluar. Kami ke pinggir sungai. Saya ambil ikan dan chips. Polisi datang. Kenapa kalian di sini? Aduh. Saya bilang, Pak, sudah merayakan hari ulang tahun ke-50 pernikahan. Tidak boleh ketemu keluarga, tidak boleh ke toko-toko. Kami hanya di sini di sungai makan fish and chips. Teruskan saja. Baru dia pergi. Haleluya. Memang masa yang penuh dengan tantangan. Dunia penuh dengan kegelapan. COVID belum apa-apa. Kalau saudara baca di dalam kitab Wahyu, akan ada tantangan lebih besar ke depan. Jadi pendeta Moniaga, jangan berpikir sekarang sudah 50 tahun sudah tutup. Tidak. Baru mulai. Bapaknya istri saya berumur 104 tahun. Jadi kita masih 30 tahun lagi baru kita sampai. Kita berdua sama umur. Beda 8 hari. Dia kakak saya. 8 hari. Tetapi pada akhir zaman ini, jangan saudara berpikir saudara adalah penonton. Dalam kerajaan Allah, karunia-karunia Roh Kudus, tidak ada karunia penonton. Tidak ada karunia pemanas bangku. Kita semua dipanggil untuk menjadi saksi Yesus. Tetapi saksi Yesus dikatakan diberi dunamis. Kuasa supernatural. Nah, ayat yang ketiga berkata, ayat 2 dulu, jangan pintu dulu. Terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi apa? Apa artinya nyata? Dapat dilihat dengan jelas. Bukan tersembunyi. Kemuliaan Allah, kuasa Tuhan harus jelas, nyata di dalam gereja. Dan dengan demikian kita akan melihat suatu gerakan yang maha besar. Dan kita akan melihat Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Ayat 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Kegerakan rohani terbesar di dalam sejarah
ada sedikit lagi di depan kita. Itu sebabnya sekarang ini, kalau saya lihat Om Hoa, juga Ibu Chin, karena sudah pasangan 27 tahun, lebih separuh dari waktu itu. Heran waktunya sudah jalan begitu cepat. Karena seperti hanya tahun lalu kalian nikah. 27 tahun sudah berlalu. Seperti waktu dipercepat. Jadi jangan saudara berkata, oh nanti tahun depan saya akan serius. Sebagaimana Om Hoa sudah banyak kali ada tantangan. Harus ada perubahan, harus ada peralihan, harus ada sesuatu yang baru. Saya percaya hari ini setelah kita merayakan 50 tahun dalam pelayanan, kita melihat 34 tahun di dalam gereja ini, 27 tahun di dalam rumah tangga dengan Ibu Chin. Sekarang adalah satu peralihan lagi. Persiapan untuk kegerakan rohani yang maha besar. Dan untuk itu setiap saudara dipanggil. Saudara tidak dipanggil menjadi penonton atau pemanas bangku. Saudara dipanggil untuk diperlengkapi dengan dunamis, kuasa mujizat. Jangan saudara puas dengan yang kurang daripada aslinya. Kita tidak mau ada kopian. Kita mau yang sesungguhnya. Dan ini adalah doa saya untuk Bapak Moniaga bersama dengan Ibu. Di dalam memimpin dan melanjutkan pelayanan. Mereka akan lihat porsi 2 kali ganda dunamis Allah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau melihat Bapak Pendeta G.A. Moniaga bersama istrinya Ibu Chin. Kami berdoa supaya kuasa dan urapan dunamis menaungi dan bercahaya di atas kehidupan mereka. Supaya mereka boleh melihat bangsa-bangsa, bangsa Kaili, bangsa Poso, bangsa Bugis, bangsa Morowali, bangsa banyak yang lain, Napu dan Bada dan Besoa dan yang lain-lain, menjadi sungguh percaya kepada Yesus. Sulawesi Tengah penuh kemuliaan, Palu penuh kemuliaan, Indonesia penuh kemuliaan. Jangan takut, karena Yesus berkata, aku akan menyertaimu sampai kesudahan alam. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua orang percaya berkata amin, dan beri haleluya, dan tepuk Tuhan beri kemuliaan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Pendeta Y.A. Muniaga. Disilakan. Haleluya, puji Tuhan. Saya sangat bahagia. Kami sekeluarga sangat bahagia yang kalau hari ini ada sebuah kegiatan yang sungguh mengharukan hati kami, karena sudah dilihat di depan pokok-pokok ucapan syukur yang kami laksanakan bersama jemaat Tuhan yang kami layani di sini. Kesaksian saya sungguh banyak, saudara-saudara, yang bisa saya sampaikan, tapi tentu mengingat waktu. Itu yang saya mau saksikan, karena dalam penggembalaan rasa-rasanya
saya mengalami hal yang cukup unik. Saya menerjunkan diri di ladang Tuhan mulai tahun 1969 lewat sekolah Alkitab. Kemudian praktek 2 tahun di kota Ampana. Dan kemudian kami melanjutkan pendidikan lagi sampai tahun 72. Dan akhir tahun 72 saya dipanggil oleh Majelis Daerah Sulawesi Tengah waktu itu dan dikatakan kau harus siap menjadi seorang gembala dan akan di-SK-kan menjadi gembala di Desa Matako. Saya berkata saya siap saja, hanya saya mohon diri sesudah saya di-SK-kan beri saya waktu beberapa minggu untuk berkunjung ke Sulawesi Utara karena saya ingin mengenal kaum keluarga dan kerabat saya karena ayah saya dari Amurang, dia seorang turunan Chinese, banyak keluarga yang saya belum kenal. Maka saya pergi ke Manado dan praktisnya saya melaksanakan SK itu adalah awal 1973. Yang uniknya adalah hari pertama saya kembali dari Manado dan mau ambil alih pelayanan di Desa Matako, itu hari pertama. Pada hari Minggu, saudara-saudara, saya ikuti ibadah yang masih dipimpin oleh yang mewakili saya. Lalu untuk menutup ibadah itu saya mohon begini, saudara-saudara jemaat di Matako, untuk saya tahu apa program kerja ke depan, saya mohon ada pengumuman dari jemaat. Lalu jemaat itu berdiri, saudara-saudara. Pemuka di situ, tolong jangan dikotak-katik itu sound systemnya. Ya. Berdirilah seorang bapak dengan lantang dia berkata, jika pendeta baru ini datang melayani dan hanya berdiri di mimbar ini saja, yang hanya melayani dari mimbar ini saja, saya usir. Saya terkejut luar biasa. Karena hari pertama saya mau menjadi seorang gembala, sudah diancam untuk diusir. Darah muda saya sedikit tersentak, saudara-saudara. Saya pikir saya baru tamat sekolah, saya bisa sekolah ini, sekolah itu. Kenapa kerja di ladang Tuhan? Hari pertama mau jadi gembala, mau diusir. Tapi tiba-tiba hawa dingin itu turun dari ubun-ubun kepala saya, masuk di hati. Lalu saya menjadi tenang sama sekali, saudara-saudara. Saya dengan senyum-senyum, saya bilang itulah pengumuman, terima kasih buat pengumumannya, mari kita berdiri, kita tamatkan ibadah ini. Saya berdoa, amin. Terus meledaklah jemaat, pro kontra, masih di ruangan itu sudah pro kontra. Ya cukup bingung juga, aduh ini jadi begini kah. Lalu saya masuk pastori, hamba Tuhan yang membantu di situ sudah menangis. Saya bilang tenang, masalah pasti akan berubah. Saya bilang, karena saya sudah hati saya sudah sangat sejuk, saudara-saudara. Tiba-tiba bapak yang memberi pengumuman tadi mondar-mandir di halaman gereja, dia tidak bisa keluar dari pintu pagar. Jemaat semua sudah kembali. Dia hanya mondar-mandir di situ. Lalu dia naik ke pastori,
pastorinya panggung. Waktu dia naik, dia berkata, pendeta, pecat saya. Bilang, Bapak, kenapa mau dipecat? Mari duduk dulu, gitu. Sementara itu istrinya yang sudah duluan pulang, tiba-tiba lari-lari, saudara-saudara, itu sudah oma-oma sedikit, lari-lari datang panggil suaminya. Dia bilang, mari, itu anak kita sudah mau mati, gitu. Bapak itu seperti istilahnya kuning kena kapur langsung putih, saudara-saudara. Dia pegang tangan saya, Bro, mari doakan anak saya. Oh, saya ikut, saudara-saudara. Lalu di jalan itu orang bertepik sorak. Mereka rasa lucu. Tadi mau usir gembala, sekarang sudah pegang tangannya gembala. Ya, saya ikuti saja. Sampai di sana anak itu terkapar. Dia seorang remaja yang sudah pelajar SMA yang waktu itu, terkapar. Lalu kami berdoa. 2 hari kami bergumul untuk berdoa. Saudara. Hari yang kedua, mujizat terjadi. Selesai berdoa, dia langsung bangkit dan minta makan. Dia langsung dipulihkan. Tapi ceritanya begini. Hari kedua, tambah gawat. Bapak itu peluk kaki saya. Ampuni saya, Bro. Saya minta maaf. Saya ini orang yang ditusuk-tusuk, katanya. Lalu saya bilang, ya yang menusuk tidak sakit, tapi yang kena tusuk pasti sakit, saya bilang. Dia bilang, itulah Pak Gembala, ampuni saya. Saya bilang, jangan peluk kaki saya, kita minta ampun sama Tuhan dan kita berdoa. Begitu amin, saudara-saudara, penyakit itu hilang sama sekali. Haleluya. Saya merasa seperti sebuah tiang atau tonggak yang ditancap kuat-kuat. Saya bilang, terima kasih Tuhan atas jawaban doa. Saya akan mau melayani Tuhan. Dan terbukti sampai hari ini banyak peralihan waktu, perubahan keadaan, tapi ternyata sampai hari ini Tuhan tetap menyertai kami. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa, saudara-saudara. Akhirnya hubungan kami dengan orang tua itu baik sampai dia menjadi almarhum. Puji Tuhan. Satu lagi, 16 tahun yang lalu istri saya diserang sakit jantung yang parah. Di sebuah hotel, kami ada di Jakarta, rapat waktu itu. Istri saya diserang karena sudah 5 tahun itu bolak-balik Jakarta karena serangan jantung. Itu 16 tahun ya 16 tahun lalu. Singkat cerita, hotel di mana kami rapat berdekatan dengan rumah sakit jantung Harapan Kita. Langsung kami pindah di situ. Lalu singkat cerita, dokter harus ambil tindakan, yaitu menjalani kateterisasi. Singkat cerita, waktu sudah di meja operasi, saya di luar deg-degan. Karena orang bertanya, istri Bapak itu gimana tanda-tandanya? Gini. Oh Pak, itu paling pasang cincin. 1 cincin itu sekian banyak. Kalau 2 cincin lebih banyak lagi bayaran. Lalu istri saya masuk di rumah sakit. Singkat ceritanya bahwa ibu ini di operasi. Iya, jadi saya dipasang alat kamera untuk melihat kondisi jantung saya. Sebelum itu mereka periksa status saya. Dokter yang menangani kateterisasi itu berkata, ibu jangan terlalu bimbang karena sekarang kita lihat grafik ibu di EKG itu sangat rusak. Tapi saya bilang dalam hati, Tuhan, apapun dokter bilang, saya tahu Tuhan itu ajaib. Waktu dia bilang kita periksa kiri dulu. Waktu periksa kiri tidak ada apa-apanya. Tapi dia tanya, ibu masih sakit? Dan saya memang ngap waktu itu sejak dari Jumat sampai hari Senin pagi. Kemudian bilang, ibu kita periksa lagi yang sebelah kanan. Kemudian dia tanya lagi, ibu masih sakit? Saya bilang, saya sakit, saya masih sakit.
terus dia bilang kita periksa yang kanan. Begitu dia pindah kamera itu ke sebelah kanan, dia yang histeris. Ibu, dokter jantung ibu sangat-sangat normal, puji Tuhan. Dan sejak hari itu saya merasakan sampai hari ini, saya tidak pernah merasa sakit seperti itu lagi. Saya hanya pegang satu firman di dalam Mazmur 31 ayat 20. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah engkau simpan bagi orang yang takut dan berharap kepadamu di hadapan manusia. Puji Tiba-tiba nama saya dipanggil, Tuhan Moniaga masuk dalam ruangan. Waduh, saya sudah makin gelisah. Ada apa dengan istri saya? Waktu saya masuk di ruang Oka, saudara, pintu dibuka lebar-lebar. Dokter ada 5 mungkin masih pakai pakaiannya itu. Dokter bertanya kepada saya, Pak, di Palu makanan apa yang paling enak? Saya langsung bilang, Kaledo. Makan saja, istri Bapak sehat. Saya bilang, haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, itu pengalaman kami. Jadi sampai hari ini Tuhan menolong kami. Satu lagi, saudara-saudara. Kapan lagi saudara kalau tidak sekarang untuk bersaksi? 13 tahun lalu di leher saya tumbuh tumor. Suara saya sudah sangat payah. Banyak jemaat tidak perhatikan, tapi saya dalam pergumulan. Istri saya juga, kami bergumul, berdoa. Bolak-balik juga kami ke Jakarta, periksa saudara-saudara. Ya. Di sini ada keluarga kami dari Jakarta, tahu persis itu, kami bolak-balik di Jakarta. Akhirnya dokter berkata, ini boleh dioperasi, tapi resikonya, terakhir dianjurkan ada foto atom. Pulang sekian lama tidak boleh makan ikan, sebab di ikan itu ada merkuri. Kalau nanti pemeriksaan secara atom itu tidak bisa jelas. Jadi itu kami sudah lewati. Kemudian saudara-saudara, akhirnya dokter berkata, jalan satu-satunya operasi, tapi konsekuensinya adalah Bapak akan bisa saja kehilangan suara kalau barang itu melekat di pita suara. Ya. Ada keluarga bilang, ya pasang aja ke begitu. Iya, nanti kata dilobangin, nanti taruh mic di sini, saudara-saudara. Tapi kami pulang ke Palu, kami bergumul dan berdoa, Tuhan janjimu tiada yang mustahil. Kami berkutip beberapa ayat, kami katakan Tuhan bagimu tiada yang mustahil. Semakin besar. Saya tidak bisa pakai dasi lagi, tapi jemaat banyak yang tidak perhatikan. Suara saya sudah berubah. Itu 5 tahun. Tapi satu pagi di rumah kami di Jalan Sebra, kebiasaan dini hari kami bangun duduk berdoa dan menyembah. Haleluya, puji Tuhan. Tanpa meminta sesuatu kami hanya menyembah Tuhan. Tiba-tiba di hati saya seperti disuruh, coba pegang lehermu. Saya langsung pegang leher saya. Saya kaget. Saya berdiri langsung, saya menghadap kaca. Saya lihat kok sudah kempes. Saya berteriak haleluya, puji Tuhan. Saya melompat-lompat saudara-saudara. Sampai hari ini Tuhan sudah menolong kami. Masih boleh satu lagi? Minggu lalu ada jemaat kami di sini yang sakit. Lewat pemeriksaan dokter bahwa ginjalnya penuh dengan batu. Malah ada satu rumah sakit, dokter berkata itu batu sudah bisa bikin fondasi rumah. Dan ada yang berkata batunya sudah lumutan saudara-saudara, jadi sudah parah. Ada Ibu Lin Supit di sini? Ada ya. Dia bersaksi, kami sudah berdoa dan melawat dia, mendoakan dan memberikan dorongan. Kemudian terakhir harus dimasukkan ke apa namanya itu? CT scan. Terakhir untuk tindakan. Pada waktu pemeriksaan saudara, dokter-dokter yang ahli tidak tahu membaca. Jadi waktu dokter ahli melihat itu, hasilnya
dia memanggil pasien itu. Dilihat bolak-balik, dan dokter berkata, ternyata ginjal ibu sudah sehat sama sekali, tidak ada batunya. Saudara, dunamis belum pernah berubah. Haleluya. Kepada siapa saja dunamis bisa diberikan, dan kita melihat kuasa Allah yang luar biasa. Ini hari-hari yang kami sudah lewati bersama dengan istri, dan yang choirs ini adalah mantan-mantan pengerja semua. Mari berdiri di belakang kami. Boleh? Boleh. Sedikit. Oh, kami nyanyi dulu, menyanyikan dulu. Oke. Nyanyi dulu. Demi hari telah ku lalui bersamamu, Tuhan. Langkah demi langkah telah ku jalani bersamamu, Tuhan. Ku tak dapat berjalan sendiri tanpa bimbingan-Mu, Tuhan. Letih lemah aku, Tuhan, tanpa berjalan bersama-Mu, Tuhan. Selalu berdoa, ku selalu meminta akan kuasa-Mu, Tuhan. Terangi jalanku, terangi hidupku di bumi ini. Yang dapat ku berikan padamu, inilah talentaku, Tuhan. Yang kau berikan padaku, yang kau kasih bagi diriku. Ku rindu akan zaman-Mu, Tuhan. Ku rindu akan kuasa-Mu, Tuhan. Segala sukaku, segala dukaku, ku taruh di tangan-Mu. Akan zaman-Mu, Tuhan. Amin. Ku rindu akan kuasa-Mu, Tuhan. Ku serahkan padamu, ku berserah padamu, Tuhan, tolong hidupku.
padamu. Oh, ku serahkan padamu, ku berserah padamu. Tuhan, tolong hidupku. Serahkan padamu, ku berserah padamu. Tuhan, tolong hidupku. Selanjutnya dipersilakan kepada petugas kolektan untuk persembahan. Ku bersuka cita. Bersuka cita, ku bersuka cita dalam hatiku ini. Ku senang bernyanyi, angkat pujian syukur. Lagi, ku bersuka cita. Haleluya. Bersuka cita, ku bersuka cita dalam hatiku ini. Ku senang bernyanyi, angkat pujian syukur hanya kepada. Lagi, ku bersuka cita. Haleluya. Ku bersuka cita, ku bersuka cita dalam hatiku ini. Ku senang bernyanyi, ku senang bernyanyi, angkat pujian syukur hanya kepada Tuhan. Kau Allah yang layak. Kau Allah yang layak dipuji. Kau Allah yang layak disembah. Duduk di tempat yang maha tinggi. Tahta Allah penuh kemuliaan. Pujilah, pujilah Tuhan. Pujilah, pujilah Tuhan. Angkat suaramu, agungkan namanya. Allah kita besar dan Ku luar bersuka cita. Ku bersuka cita dalam hatiku ini. Ku senang bernyanyi, ku senang bernyanyi. Amin. Angkat pujian Kita berdiri bersama-sama. syukur. Haleluya. Lagi, ku bersuka cita. Haleluya. Haleluya. Amin. Ku bersuka cita, ku bersuka cita
persilakan kepada atraksi rebana, disilakan. Ku bersuka cita, Ku bersuka cita dalam hatiku ini. Ku senang bernyanyi, ku senang bernyanyi. Angkat pujian syukur hanya kepada Tuhan.
Dengan kasih kita berdiri bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu, dan kepada Bapak Pendeta Albert Kurniawan disilakan untuk menutup ibadah malam hari ini di dalam doa. Bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Amin. Haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Sekali lagi, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bangga Tuhan, Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Hidup tanpa Engkau. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Inilah kami Tuhan, kami rindu untuk mengagungkan nama-Mu. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Sangat amat bangga. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Haleluya, haleluya. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami muliakan, kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Sekali lagi, kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. 50 tahun bukan waktu yang mudah. Tapi semua boleh terjadi sampai hari ini. Amin, amin, amin. Itu semua karena pimpinan daripada Tuhan. Hamba-Mu Tuhan sudah tolong. Dari kemenangan kepada kemenangan. Amin, amin. Dari mujizat kepada mujizat. Amin. Pengalaman hidup sudah menikmati Yesus. Amin. Bahkan sampai hari ini boleh berdiri teguh. Tidak bergeser sedikit pun iman percaya kepada Yesus. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Itu semua karena lihat perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan di dalam kehidupannya. Perjalanan hidupnya, musim hidupnya, suka duka dilewati bersama dengan Tuhan. Bahkan bukan hanya itu, tetapi ada musim-musim yang lain. 34 tahun Tuhan sudah bawa kekasih jiwamu, Bapak Pendeta Muniaga. 34 tahun Tuhan sudah tolong melayani di tempat ini. Banyak hal yang luar biasa terjadi. Langkah-langkahnya Engkau hadir Tuhan. Perjalanan hidupnya tidak mudah kalau tidak bersama dengan Tuhan. Tapi 34 tahun ini berjalan, pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan dan menikmati lawatan Tuhan. Mujizat terjadi, ada dunamis di dalam kehidupannya. Bukan suatu kopi dari Tuhan, tetapi itu suatu hal yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupannya. Bersama dengan Ibu Gembala, Tuhan, kami tahu Tuhan akan membawa untuk lebih lagi Tuhan menikmati dunamis
2 kali ganda. Dan kami juga yakin dan percaya 27 tahun bersama Tuhan sudah ikat oleh tali kasih Kristus. Tidak ada yang dapat memisahkan kecuali maut. Dan sepasang sejoli ini terus bersatu padu, saling menguatkan, saling menopang. Bahkan juga Tuhan saling memberkati. Bahkan dipakai oleh Tuhan untuk jadi berkat bagi jemaat jiwa-jiwa di tempat ini. Tuhan terus kokohkan, teguhkan panggilannya. Mereka semua siap untuk melayani Tuhan, bukan hanya di kota Palu, tapi dimanapun mereka melangkah, dimanapun mereka berdiri, Tuhan hadir di dalam kehidupannya. Banyak hal yang luar biasa akan terjadi. Banyak hal yang luar biasa, perkara ajaib menyertainya. Langkah-langkahnya diberkati oleh Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan hari ini Tuhan sudah nyatakan lewat bukti bahwa firman Tuhan yang menguatkan kami semua. Bukan hanya sekedar selewat, tapi kami yakin kalau Tuhan memperlengkapi kedua kekasih ini, Tuhan juga akan memperlengkapi kami semua. Khususnya hamba-Mu Tuhan yang sudah bisa membawa kebenaran firman Tuhan menjadi berkat, saluran berkat Tuhan bagi kami semua. Bapak Pendeta Jeff Hammond, Tuhan tolong beserta istri dimanapun Bapak ini pergi melangkah. Tuhan, kami tahu Tuhan ada kuasa ilahi menyertainya. Banyak jiwa dimenangkan. Bahkan kami tahu seluruh hamba Tuhan yang sudah hadir, kami sama, tidak ada yang berbeda di mata Tuhan. Karena kami tahu ada kuasa Roh Kudus yang menyertai kami semua. Dan kami yakin dan percaya dan terlalu yakin bahwa Tuhan menyertai kami para hamba-hamba-Mu sampai kesudahan alam. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Yang apa yang Tuhan janjikan setia adanya, itu pun berlaku di dalam setiap kehidupan kami. Hari ini seluruh para pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian sidang jemaat yang hadir, kami semua seluruhnya diberkati oleh Tuhan. Dan kami sambut dengan segala ucapan syukur berkat Tuhan. Pulang dengan kemenangan, pulang dengan jawaban. Bahkan kami tahu setiap musim kami tahu ada waktunya Tuhan. Bahkan di situ pun juga Engkau tidak tinggal diam meninggalkan kami sendirian. Karena kami tahu ada kuasa ilahi yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami pulang ke rumah kami masing-masing dengan penyertaan yang sungguh daripada Tuhan. Tiba di tempat tujuan dengan tidak ada satu kekurangan apapun. Biarlah kami boleh hidup dengan sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Arahkan hatimu kepada Tuhan, dan kita akan menikmati berkat yang sungguh daripada Tuhan. Marilah saudara-saudaraku, pulang terima berkat dari Allah Bapa, cinta rahmat daripada Tuhan kita, Yesus Kristus, di dalam persekutuan pimpinan Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini, besok, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Selamat malam.